Pernah nggak sih kamu ngebayangin gimana jadinya kalau ada satu orang yang bisa melukis karya paling terkenal di dunia, tapi di saat yang sama juga merancang mesin perang, mempelajari anatomi tubuh manusia, sampai menciptakan ide teknologi yang jauh melampaui zamannya? Sosok itu benar-benar ada, dan namanya adalah Leonardo da Vinci. Tapi yang bikin banyak orang nggak nyangka, perjalanan hidupnya ternyata nggak semulus kejeniusannya. Leonardo lahir tahun 1452 di sebuah desa kecil dekat Tuscany, Italia. Ia bukan anak bangsawan, bahkan tidak mendapatkan pendidikan formal tinggi seperti kebanyakan ilmuwan besar lainnya. Ia cuma belajar membaca, menulis, dan berhitung dasar. Namun sejak kecil, Leonardo punya rasa penasaran yang nggak biasa. Ia sering mengamati alam, bentuk awan, aliran air, sampai detail tubuh manusia. Dari situlah bakatnya mulai terlihat. Di usia sekitar 15 tahun, ia magang di bengkel seniman terkenal, Andrea del Verrocchio di Florence. Di tempat itu, Leonardo belajar melukis, memahat, hingga memahami teknik mekanika. Bayangin aja, saat orang lain seusianya mungkin masih bingung mencari arah hidup, Leonardo justru sudah tenggelam dalam dunia seni dan eksperimen. Tapi hidup seorang jenius ternyata nggak selalu berakhir indah. Saat karirnya mulai naik dan ia dipercaya membuat proyek besar untuk keluarga Sforza di Milan, Leonardo menghabiskan bertahun-tahun membuat patung kuda raksasa yang sangat ambisius. Ia bekerja hampir 12 tahun demi menyempurnakan proyek itu. Namun ketika perang datang, logam yang harusnya dipakai untuk patung malah dialihkan jadi bahan meriam. Patung impiannya pun nggak pernah selesai. Model tanah liat yang sudah dibuat susah payah akhirnya hancur di tengah konflik. Bisa kebayang nggak sih, gimana rasanya melihat karya yang dikerjakan selama belasan tahun hilang begitu saja? Dan justru setelah kegagalan itulah, Leonardo menciptakan sesuatu yang membuat namanya abadi, Mona Lisa. Lukisan perempuan dengan senyum misterius itu awalnya hanyalah sebuah potret biasa. Tapi sampai ratusan tahun kemudian, orang-orang masih memperdebatkan arti senyumnya. Ada yang bilang senyumnya bahagia, ada yang bilang menyimpan kesedihan. Bahkan identitas perempuan di dalam lukisan itu sempat jadi misteri selama bertahun-tahun. Yang menarik, Leonardo sendiri terus membawa lukisan itu kemanapun ia pergi, seolah ada sesuatu yang belum selesai di dalam karya tersebut. Di akhir hidupnya, kondisi Leonardo mulai menurun. Ia sempat terkena stroke yang membuat sisi kanan tubuhnya lumpuh. Namun hebatnya, ia tetap menulis, menggambar, dan memikirkan ide-ide baru sampai akhir hayatnya. Tahun 1519, Leonardo meninggal di Prancis pada usia 67 tahun. Tapi warisannya nggak pernah benar-benar mati. Dari lukisan, catatan anatomi, desain mesin, sampai ide teknologi futuristik, semuanya membuktikan kalau rasa penasaran bisa melahirkan sesuatu yang melampaui zaman. Kadang, kisah Leonardo da Vinci ngingetin kita kalau orang hebat bukan berarti hidupnya tanpa kegagalan. Justru dari proyek yang gagal, pindah-pindah kota, sampai karya yang hancur, lahirlah sesuatu yang dikenang dunia selamanya. Kalau menurut kamu, apa yang paling bikin Leonardo da Vinci luar biasa? Kejeniusannya, rasa penasarannya, atau kegigihannya?